Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini khususnya ya di bulan September dan Oktober, PKI itu ya, Partai Komunis Indonesia, seringkali menjadi topik pembicaraan ya. Menjadi topik pembicaraan baik itu di media tulis ya, atau diskusi-diskusi di lingkungan kampus atau di masyarakat umum ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, kok kenapa begitu ya? Di setiap bulan September dan Oktober, Partai Komunis Indonesia itu seringkali menjadi topik pembicaraan ya di Indonesia gitu. Dan saya rasa ini tidak akan pernah berhenti ya, sampai kapanpun juga, bahwa Partai Komunis Indonesia itu akan menjadi topik pembicaraan yang sangat-sangat menarik begitu. Nah, saya ingin mencoba ya pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin memberikan satu pencerahan dari sisi ulasan historis ya, ulasan historis bagaimana rekam jejak keberadaan Partai Komunis Indonesia, khususnya sampai tragedi tahun 1965. Begini ya saudara, bahwa Partai Komunis Indonesia itu kalau dilihat dalam posisi pergerakan nasional itu kelahirannya itu ada di posisi keempat ya, ada di posisi keempat setelah tahun 1908 atau bulan Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Nah, dan 3 tahun kemudian setelah lahirnya Budi Utomo, pada masa pergerakan nasional itu lahir Sarekat Islam, yaitu tahun 1911 di Solo ya. Dan kemudian 1 tahun kemudian setelah lahirnya Sarekat Islam, lahir pada waktu Indische Partei ya, Indische Partei tahun 1912. Dan pada urutan keempat, kalau dilihat dari posisi kelahirannya, urutan keempat itu lahirlah komunis ya. Nah berarti ini komunis begitu lahirnya itu bukan setelah Indonesia merdeka, tapi jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka, komunis itu sudah lahir. Bahkan dengan nama yang bukan komunis begitu. Namanya bukan, awal kelahirannya bukan komunis namanya, tapi namanya itu secara embrional dari Partai Komunis Indonesia itu adalah Indische Social Democratische Vereniging atau biasa disingkat ISDP ya. Lahir tahun 1913. Nah, jadi ini kronologinya ya di masa pergerakan. Tadi saya katakan bahwa Partai Komunis yang secara embrional diawali kelahirannya dari SDP memang urutan keempat setelah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partei, dan ISDP. Nah mungkin sahabat-sahabat tercinta itu bertanya begitu ya, siapa sih pendiri dari ISDP itu atau Indische Social Democratic Vereniging itu? Nah ini berdirinya ISDP itu kolaborasi begitu, kolaborasi antara orang Belanda dengan
orang pribumi. Nah, orang Belanda itu pada waktu itu yang menggagas lahirnya SDP itu adalah Snaplift ya. Snaplift, terus Brand Stender, dan De Westdekker. Nah, itu pendiri-pendiri atau penggagas lahirnya ISDP dari orang-orang Belanda. Dan mungkin sahabat juga bertanya, siapa sih orang Indonesia yang ikut di dalamnya dalam proses pendirian ISDP? Nah, orang Indonesia aja yaitu Semaun ya. Nah, ini kan Semaun itu adalah tokoh yang sangat penting ya dalam proses perkembangan PKI di kemudian hari. Nama Semaun itu sudah betul-betul menjadi nama yang sangat populer, terutama di kalangan PKI ya. Nah, selanjutnya setelah tahun 1913 ISDP itu ketika itu melakukan lobby-lobby ya, lobby-lobby di tingkat organisasi. Misalnya melakukan lobby-lobby dengan Indische Partei ya, dengan Sarekat Islam. Nah, itu sebetulnya lobby-lobby SDP dengan Sarekat Islam, dengan Indische Partei itu sebetulnya untuk ikut mendekati rakyat begitu. Karena hidup dan berkembangnya satu organisasi itu sangat ditentukan oleh rakyat ya. Nah, tapi ketika itu kerjasama ISDP dengan SI maupun dengan Indische Partei ternyata tidak semulus yang diharapkan. Artinya tidak mampu begitu untuk merekrut dukungan dari masyarakat. Hanya saya punya satu anggapan ya, atau punya satu asumsi kenapa ISDP pada waktu itu tidak melekat di hati rakyat. Ya mungkin satu dari istilah ya, istilahnya juga menggunakan bahasa Belanda, dan di dalamnya atau orang-orang pendirinya itu diantaranya ada 3 orang Belanda. Nah, sehingga setelah diketahui oleh masyarakat bahwa ini ada orang-orang Belandanya yang ada di tubuh ISDP, ya akhirnya masyarakat enggan begitulah untuk ikut mendukung. Jadi tetap pada waktu itu yang lebih populer itu Indische Partei, terus Sarekat Islam, dan Budi Utomo ya. Nah, terus selanjutnya ya, ISDP itu pada tahun 1920 merubah nama ya. Sekali lagi, karena mengalami kegagalan untuk mendekati masyarakat ya atau rakyat sebagai basis pendukungnya, akhirnya tahun 1920 ISDP berganti nama menjadi namanya itu Perserikatan Komunis Hindia ya. Perserikatan Komunis Hindia. Nah, mungkin para sahabat juga akan bertanya, kok kenapa jadi Perserikatan Komunis Hindia gitu namanya? Ya, karena pada waktu itu belum ada kata Indonesia yang melekat kepada status negara ya. Memang pada waktu itu kita di tahun 1920 masih dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Nah, makanya ketika PKI merubah nama dari SDP tidak menjadi PKI begitu, tapi menjadi Perserikatan ya. Perserikatan Komunis Hindia. Nah, ini kan sangat masuk akal begitu ya, karena memang konsep Indonesia pada waktu itu belum dipakai sebagai konsep untuk status negara ya, karena negara Indonesia pada waktu itu belum merdeka dan statusnya masih dalam dijajah oleh pemerintahan Belanda. Selanjutnya ya, Sarekat Komunis Hindia ini
mengalami perubahan kepemimpinan ya, perubahan kepemimpinan. Yang tadinya di elit pimpinan itu dipegang oleh orang-orang Belanda, malah setelah namanya dirubah menjadi Sarekat Komunis Hindia, ketuanya itu malah Semaun. Semaun ya. Ini luar biasa ya, Semaun bisa menggeser posisi orang-orang Belanda. Ini sebagai strategi, mungkin ya sebagai strategi untuk mendapat raihan dukungan dari rakyat Indonesia ya. Andai kata misalnya nama-nama Belanda dipertahankan di tingkat kepemimpinan atau di tingkat ketua, tetap ini Sarekat Komunis Hindia itu tidak akan mendapat dukungan rakyat begitu ya. Makanya Semaun itu ketika itu tahun 1920 naik posisinya menjadi ketua ya, dan wakil ketua pada waktu itu juga dipegang oleh orang Indonesia, itu Darsono ya. Darsono juga ini bukan orang baru ya dalam Partai Komunis ya. Nanti di tahun 48 ketika PKI Madiun, dia itu muncul lagi namanya. Nah terus sekretaris, nah ini orang Belanda, sekretarisnya itu Bergsma ya, namanya itu Bergsma. Dan bendahara Dekker, Dowes Dekker ya. Anggota pengurus Bars, Insinyur Bars ya. Nah, jadi dari mulai sekretaris, bendahara dan anggota pengurus itu dipegang oleh orang Belanda. Jadi terbalik begitu ya. Nah, terus di Sarekat Komunis Hindia Belanda, orang-orang Belanda dan Indonesia yang berhaluan sama, terutama pasca meletus revolusi kaum komunis di Rusia tahun 1917. Nah, makanya mereka itu merespon. Jadi orang-orang yang ada di Sarekat Komunis Hindia Belanda, mereka yang memiliki kesamaan ideologi, dan ketika merespon terjadinya revolusi komunis di Rusia, mereka itu memiliki kesamaan persepsi begitu ya, mengalami kesamaan persepsi. Nah, sehingga mereka itu berpikir revolusi di Rusia itu kan pada intinya menumbangkan keangkuhan dari kekuasaan tsar ya, kekuasaan tsar. Dan mereka juga elit-elit yang ada di Sarekat Komunis Hindia menganggap bahwa revolusi di Indonesia juga harus dilaksanakan. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk mengusir penjajah begitu. Nah, jadi perlu sahabat ketahui bahwa Sarekat Komunis Hindia itu gerakan itu sangat terinspirasi ya, sangat terinspirasi oleh revolusi Rusia pada tahun 1917. Dan revolusi Rusia itu berhasil menumbangkan keangkuhan kekaisaran Tsar. Dan ketika itu berdirilah Uni Soviet yang ideologi negaranya itu adalah komunisme. Nah, dan ketika itu ya yang diperjuangkan oleh revolusi di Rusia itu adalah serikat pekerja ya, serikat pekerja. Nah, dan Sarekat Komunis Hindia juga nantinya lebih mendekati Sarekat Sekerja ya, terutama Sarekat Sekerja buruh kereta api. Nah, buruh kereta api ya. Nah, pada waktu itu Sarekat Komunis Hindia berhasil mendekati
atau merekrut serikat buruh yang ada di kereta api, dan mereka diajak untuk bergabung di Sarekat Komunis Hindia untuk memperjuangkan hak-hak buruh, Sarekat Buruh Kereta Api. Nah, sampai di sini kan sudah ada sedikit pencerahan ya. Dan sekali lagi saya jelaskan, sebetulnya perkembangan Sarekat Komunis Hindia itu semakin memuncak perjuangannya, terutama setelah terinspirasi ya, terpengaruh oleh revolusi di Rusia tahun 1917. Dan revolusi Rusia berhasil menumbangkan keangkuhan dari Kekaisaran Tsar dan berdirilah negara Uni Soviet ya. Nah, tahun 1920 ya, masih pada tahun yang sama dengan terjadinya perubahan nama tadi, Sarekat Komunis Hindia mengadakan kongres ya, Dan kongres ini sebetulnya untuk merespon keadaan begitu ya. Untuk merespon keadaan situasi penjajah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk merealisasikan cita-citanya, karena mereka sudah betul-betul mengadopsi begitu ya strategi-strategi perjuangan yang pernah terjadi di Rusia ya. Nah, ini kongres diselenggarakan tahun 1920. Kongres diselenggarakan di Semarang ya, dan menghasilkan 2 keputusan ya. Nah, yang pertama, keputusan dari kongres itu menyatakan dengan tegas ya bahwa PKI bergabung dengan Komunis Internasional. Nah, ini sangat penting ya dipahami oleh sahabat-sahabat. Komunis Indonesia tahun 1920 sudah tidak bersifat lokal lagi, tapi berdasarkan hasil kongres pertama di Semarang, diambil satu keputusan bahwa Komunis Indonesia menyatakan dengan tegas bergabung dengan Komunis Internasional, atau disingkat dengan Komintern ya, Komintern. Nah, terus yang kedua, kongres itu mengambil keputusan, yaitu mengambil sikap ya, mengambil sikap turut atau tidaknya di dalam Dewan Perwakilan Hindia Belanda, atau yang disebut dengan Volksraad ya. Nah, ini juga merupakan sebuah perjuangan ya. Jadi turut tidaknya begitu Sarekat Komunis Hindia dalam Badan Perwakilan Hindia Belanda, turut tidaknya. Turut berarti ikut menjadi anggota. Artinya kalau turut ikut menjadi anggota Volksraad ya, atau Dewan Perwakilan Hindia Belanda, itu artinya perjuangan PKI itu kooperatif ya. Artinya mau kerjasama. Kalau turut ikut menjadi anggota Volksraad. Tapi kalau tidak turut, ini artinya PKI itu perjuangannya melawan pemerintahan Hindia Belanda itu, atau penjajahan kolonialis Belanda itu, berarti non kooperatif. Nah, tapi sebetulnya antara kooperatif dengan non kooperatif dalam perjuangan pada waktu itu ya, pada masa pergerakan ini sebetulnya hanya masalah strategi saja ya, strategi saja. Kenapa saya katakan ini hanya sebatas strategi saja ya? Sebab toh yang kooperatif maupun yang non kooperatif, cita-cita dari perjuangan mereka itu ya kemerdekaan. Hanya satu ya, kemerdekaan gitu ya. Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa Kongres
Sarekat Komunis Hindia atau ya PKI gitu ya. Yang pertama itu di Semarang menghasilkan 2 keputusan penting. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Nah sekarang kita lanjut ya, mengapa pada waktu itu PKI utusannya ditolak ya. Utusan PKI yang ingin masuk di Volkskrant itu ditolak oleh pemerintah Belanda. Nah, pemerintah Hindia Belanda juga pada waktu itu tidak bodoh ya, tidak bodoh. Sebab mereka, elit pemerintah Hindia Belanda sudah tahu bahwa yang namanya Sarekat Komunis Hindia Belanda itu sejak awal kelahirannya sudah menunjukkan sikap yang radikal begitu. Jadi mungkin Volkskrant itu tidak mau tersusupi begitu ya oleh orang-orang komunis. Nah, jadi kalau kita melihat ke belakang begitu ya, sejarah komunis itu sejak dulu memang sudah bagaimana ya, sudah melakukan satu manuver politik itu yang sifatnya radikal dan menyeluruh, sehingga membuat tidak nyaman pemerintahan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda juga. Nah seperti itu ya sahabat. Nah, hanya pada waktu itu ketika ya perwakilan dari Sarekat Komunis Hindia ditolak di Volkskrant, akhirnya pada waktu itu Semaun itu berpendapatnya begini ya, kalau orang-orang PKI ditolak untuk duduk di Volkskrant, di perwakilan rakyat, makanya kata Semaun itu tantangannya begini, maka saya pada saat ditolak itu akan langsung melakukan pemogokan. Nah, akan melakukan pemogokan, terutama targetnya itu yang akan mogok itu adalah Sarekat Buruh Kereta Api. Dan memang itu dilaksanakan oleh Semaun, itu dilaksanakan. Ketika orang-orang komunis ingin masuk di Volkskrant dan ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda agar Volkskrant steril dari orang-orang komunis, ditolak ya, akhirnya Semaun memang langsung melaksanakan satu tindakan real begitu ya, aksi mogok kerja. Jadi Sarekat Buruh Kereta Api itu mogok kerja ya. Nah, dan ini menimbulkan satu kerugian gitu untuk pemerintah Hindia Belanda ya, sebab pada waktu itu angkutan yang paling utama ya pada masa tersebut adalah memang kereta api. Dan ketika serikat buruh atau pegawai-pegawai buruh yang ada di kereta api itu yang bergabung di serikat buruh sudah dipengaruhi oleh komunis melakukan mogok kerja, ya ini kerugian besar untuk pemerintah Hindia Belanda. Nah makanya pada tanggal 8 Mei 1923 Semaun itu ditangkap ya, dengan alasan apa? Karena mempengaruhi atau mengajak serikat buruh atau serikat pekerja yang ada di perusahaan kereta api. Nah, jadi Semaun sebagai elit politik, sebagai pimpinan dari Sarekat Komunis Hindia ditangkap ya. Nah, dan pada waktu itu sebetulnya yang paling utama itu terjadi adu kekuatan ya, adu kekuatan antara pemerintah Hindia Belanda dengan PKI. Padahal pada waktu itu partai-partai lainnya begitu seperti Budi Utomo, seperti Sarekat Islam maupun Indische Partai tidak seradikal itu pergerakannya ya. Dan mereka orang-orangnya ada yang duduk di Volkskrant. Jadi betul-betul
mereka itu di Polskrat itu menyuarakan masyarakat pribumi begitu. Tapi gerakannya itu tidak seradikal Sarekat Komunis Hindia pada waktu itu. Nah, jadi kita bisa sedikit mengambil satu gambaran ya, bahwa PKI itu memang partai yang keras begitu ya, radikal. Tapi dengan satu tujuan yang sama dengan organisasi-organisasi yang lainnya di masa pergerakan itu. Sama tujuannya itu untuk menciptakan kemerdekaan Indonesia, untuk lahirnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Hanya cara begitu, cara yang berbeda dengan partai atau ormas-ormas yang lain. Nah, kenapa radikal begitu ya? Karena tadi saya katakan bahwa Sarekat Komunis Hindia itu terinspirasi oleh gerakan revolusi 1917 di Rusia yang mampu mendirikan negara komunis di Rusia ya. Nah, terus tahun 1924 PKI mengadakan kongres di Bandung ya, dan diputuskan Sarekat Rakyat menjadi underbow PKI. Nah, maksudnya dalam kongres itu diputuskan ya bahwa Sarekat Rakyat ini secara keseluruhan yang ada di Indonesia menjadi underbow-nya PKI. Nah, akhirnya sejak diputuskan dalam kongres di Bandung, Sarekat Komunis Hindia itu semakin kuat, begitu, semakin kuat, memiliki keanggotaan yang betul-betul merata begitu ya, secara nasional pada waktu itu. Karena pada intinya pemerintahan Hindia Belanda itu membuat kesengsaraan itu terutama di tingkat buruh ya, tingkat buruh. Jadi buruh itu berjuang, bergolak, dan difasilitasi, diwadahi oleh Sarekat Komunis Hindia ya. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan ya, begitu Semaun ditangkap dan buruh melakukan pemogokan ya, dan ini nyaris melumpuhkan perekonomian Hindia Belanda. Nah, makanya dengan pemberontakan tersebut nanti ada semacam proses pengamanan ya, atau Sarekat Komunis Hindia itu lebih diredam lagi begitu gerakan-gerakannya. Makanya ini berkonsekuensi 13.000 anggota PKI ditangkap ya. Ditangkap ya. Kenapa ditangkap? Nah, karena ini sebelumnya memang ada kejadian yang digelorakan oleh Sarekat Komunis Hindia Belanda itu, terjadinya pemberontakan ya yang terjadi di daerah Bantam ya, Jawa Barat. Mungkin itu di Banten ya, Bantam itu Banten. Nah, terus di samping itu juga terjadi pemberontakan buruh. Di mana? Ya di Sumatera Barat. Nah, jadi pemberontakan buruh itu tidak hanya di level buruh kereta api, tapi buruh-buruh pabrik yang lainnya juga akhirnya ikut berpartisipasi ya, melakukan pemberontakan. Nah, itulah hebatnya Sarekat Komunis Hindia yang mempengaruhi sampai ke tingkat buruh sehingga bisa diajak untuk memperjuangkan hak-haknya. Nah, tapi ada resiko ya. Ada resiko. Ya, resikonya diantaranya pasca terjadinya pemberontakan yang sudah saya tadi jelaskan ya. Terutama yang terbesar itu di Jawa Barat itu di Banten ya, terus di Sumatera Barat. Ya, dampaknya 13.000 anggota PKI ditangkap ya. 4.500 dihukum dan 1.300 dibuang ke Digul ya. Nah, tapi dengan ditangkapnya pimpinan dan ada beberapa elit politik dibuang ke Digul, ini tidak melemahkan perjuangan dari Sarekat
komunis India ya, tapi mereka tetap memperjuangkan hak-haknya ya. Nah, tapi pada waktu itu ya pemerintah Hindia Belanda tetap mengeluarkan suatu aturan bahwa Sarekat Komunis Hindia itu dinyatakan sebagai partai terlarang pasca terjadinya pemberontakan di daerah Jawa Barat dan di daerah Sumatera Barat ya. Nah, ini kan persis lah seperti sekarang begitu ya. Jadi PKI itu sejak dulu sampai terjadi tragedi 65 tidak pernah merubah ideologinya begitu, dan tidak pernah merubah strategi perjuangannya, tetap melakukan perjuangannya itu dilakukan secara radikal begitu ya. Nah, sehingga di pemerintah Hindia Belanda PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Nah, terus pada masa pemerintahan Orde Baru juga dinyatakan sebagai partai terlarang. Sampai sekarang terlarang begitu ya, terlarang. Nah, kalau terlarangnya sekarang PKI setelah kita merdeka itu ya karena pernah melakukan gerakan 30 September. Nah, selanjutnya ya PKI karena gerakan-gerakannya radikal, maka sejak itu ya bukannya PKI tidak setelah dinyatakan terlarang bukannya hilang begitu ya, PKI itu tetap melakukan perjuangan begitu secara ilegal, eksis terus seperti halnya sekarang ada tokoh-tokoh begitu menyatakan sekalipun PKI sudah dinyatakan terlarang, tapi masih ada tokoh yang mengatakan sebetulnya PKI masih eksis begitu. Nah, saya tidak tahu itu ya, karena saya belum melakukan penelitian yang secara mendalam. Hanya mungkin saya akan sedikit memberikan satu kesimpulan ya. PKI pada masa pergerakan nasional kelahirannya itu ada pada tahapan keempat. Setelah sebelumnya ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam, dan ada Indische Partei. Baru setelah Indische Partei 1913 ya PKI atau Partai Komunis ya atau Sarekat Komunis Hindia berdiri ya, yang diawali secara embrional oleh ISDP ya, Indische Sosial Demokrasi Vereniging. Nah, terus PKI atau Sarekat Komunis Hindia pada waktu itu berdasarkan hasil kongresnya berjuang ingin bisa duduk di Volkskrant ya, di perwakilan rakyat. Nah, tapi ternyata pemerintah Hindia Belanda juga sudah begitu jeli ya, kalau yang namanya gerakan komunis itu tidak bisa diajak kompromi begitu di Volkskrant, makanya ditolak ya. Seiring dengan penolakan anggota-anggota dari komunis ditolak untuk duduk di Volkskrant ya, maka Semaun melakukan pemberontakan ya, diantaranya merekrut para buruh kereta api, dan pemberontakan itu lebih meluas lagi ya, terjadi di daerah Jawa Barat, diantaranya di Banten dan di Sumatera Barat. Dan pasca kejadian pemberontakan yang begitu besar begitu ya di Jawa Barat dan di Sumatera Barat, akhirnya oleh pemerintah Hindia Belanda PKI atau Perserikatan Komunis Hindia dinyatakan terlarang. Nah, itu sedikit rekam jejak PKI yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya saya hanya ingin memberikan satu pengetahuan saja begitu ya. Sebab bisa saja terjadi ya PKI sekarang betul-betul menjadi trending topik ya, menjadi pembicaraan masyarakat. Tapi misalnya sahabat ada yang kurang tahu begitu, kurang tahu sebetulnya bagaimana rekam jejak PKI itu, keberadaannya di Indonesia ini. Nah, dan
Maaf juga saya berdiri di sini tidak bermaksud menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi kebahagiaan begitu ya. Ingin berbagi kebahagiaan. Apa yang saya miliki supaya tidak tersimpan terus di saya, ya saya bagikan. Nah, itulah rasa kebahagiaan saya itu. Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi wawasan ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.